Shalom. Shalom. Ya, kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Oke, setelah 2 minggu gak ketemu teman-teman, kita ketemu lagi di sini. Kita sesuai janji kita di 2 minggu yang lalu, kita mau lanjutin lagi bahas tentang Roh Kudus. Ya, di 2 minggu yang lalu sudah kita bocorin sesuatu. Yaitu tentang mungkin perannya ya, peran Roh Kudus dalam dunia ini maupun dalam kehidupan pribadi kita. Jadi kita akan bahas itu, dan kita ditemani oleh narasumber yang jauh-jauh datang. Kak Jen, enggak ya, Kak Desi, Tante Desi. Terima kasih Tante kesediaannya lagi. Oke. Langsung aja mungkin Tante, dalam karya rencana Tuhan buat dunia ini dari dulu sampai besok Tuhan Yesus datang lagi, dalam kesatuan Tritunggal itu Roh Kudus itu perannya apa Tante? Ya. Peran Roh Kudus ya, kalau peran Roh Kudus itu sebetulnya ada 2 sih. Alkitab nggak ngomong ada berapa, cuman untuk mempermudahnya kita bagi jadi 2, dalam artian peran Roh Kudus di dunia dan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya ya. Jadi kalau yang di dunia itu yang di luar konteks orang percaya ya. Jadi biar kita biar kita lebih memahami aja. Dalam Yohanes 16 Yesus bilang, ini adalah yang pertama kita bahas tentang peran Roh Kudus di dunia. Ayat ke-8, Yohanes 16 ayat ke-8. Oke, saya bacakan buat teman-teman ya. Dan kalau Ia, yaitu Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, jadi seperti yang Yesus katakan, peran Roh Kudus dalam dunia. Ya, dunia itu berarti termasuk mereka yang di luar Yesus Kristus. Ya. Peran Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu membawa setiap manusia, enggak peduli agama apa, status ekonominya bagaimana, kedudukan masyarakatnya seperti apa, tetapi Roh Kudus pada dasarnya membawa semua manusia untuk memiliki kesadaran akan Allah. Memiliki kesadaran bahwa ada sebuah kuasa di luar sana, ada seorang oknum di luar sana yang jauh lebih berkuasa dari dirinya, dan itu rupanya kesadaran semacam ini adalah Roh Kudus yang membangkitkan. Roh Kudus meyakinkan semua orang lewat argumen-argumen, lewat berbagai macam cara. Seperti yang Ayub katakan, Tuhan berfirman lewat berbagai macam cara, bahkan bisa lewat bencana, bisa lewat segala kesulitan, ya, bisa juga lewat mimpi atau lewat hati nurani. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat berbagai cara. Dan ketika akhirnya orang tersebut kemudian sadar, insyaf. Jadi insyafnya ini bukan bertobat dulu. Apa toh yang sebenarnya Roh Kudus akan sadarkan? 1, dosa. Roh Kudus akan membimbing semua orang tiba pada satu kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa. Ya. Itu tugas Roh Kudus, ya. Itu karya Roh Kudus yang luar biasa sekali. Ini baru secara umum ya, belum dalam hidup orang percaya, baru secara umum. Jadi Roh Kudus menyadarkan setiap orang bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan suka tidak suka, semua orang pada dasarnya memang akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa.
Dan bukan hanya sampai di situ, Roh Kudus juga akan menyadarkan tentang kebenaran, kan? Dikatakan Roh Kudus menyadarkan tentang kebenaran. Ayat 10, ia akan menyadarkan, menginsyafkan dunia akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya karya Yesus di bumi sebagai manusia sudah selesai. Dan selanjutnya adalah tugas Roh Kudus untuk menyadarkan dunia akan kebenaran. Ini kadang yang gak enaknya buat manusia itu di situ. Dia sadar dirinya berdosa. Dan Roh Kudus menunjukkan kebenaran. Tapi kadang manusia gak suka. Nah ini biasanya mulai timbul pertentangannya di situ. Kebenarannya mbok jangan yang ini toh. Kebenarannya mbok jangan satu-satunya jalan keselamatan Yesus toh. Mbok ada kebenaran lain gitu loh. Tetapi ternyata memang tidak. Ya. Itu sebabnya selain menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, satunya penghakiman. Sebab ketika akhirnya manusia menolak, dia nggak punya jalan lain lagi selain menuju kepada penghakiman. Itu sebetulnya Roh Kudus sudah kerjakan dalam diri setiap manusia. Cuma tergantung level kekerasan hatinya aja. Ya. Ada yang terus kemudian memilih cara lain, balik kepada kehendak bebas manusia. Ada terus yang kemudian memilih berbagai macam cara untuk menolak apa yang telah Roh Kudus kerjakan. Yuk kita berdoa supaya banyak jiwa yang lebih membuka hati. Ketika Roh Kudus berbicara kepadanya, entah itu lewat bencana, lewat hati nurani, lewat berbagai macam peristiwa, yuk mari berdoa supaya banyak orang buka hati. Ya. Bukan supaya semua orang terus kemudian masuk jadi Kristen, enggak loh ya. Tetapi supaya semua lidah pada akhirnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, targetnya di situ. Nah, ini adalah peran Roh Kudus dalam dunia. Ya. Berarti enggak cuma buat orang percaya aja. Bukan. Dunia yang kita lihat hari ini pun itu juga enggak lepas dari campur tangannya Roh Kudus ya. Betul. Alkitab mengatakan Allah itu penopang dari segala sesuatu. Ya. Kalau bintang, planet, segala macam benda di luar sana itu pun Allah menopang. Ya. Apalagi manusia. Ya. Mari kita tidak mau berpikiran picik bahwa yang dikasihi Allah hanya kelompok saya, enggak. Allah itu luar biasa kasihnya ya. Kepada semua orang, termasuk kepada orang yang mati-matian menghujat Tuhan, tuh kan? Karena mereka nggak ngerti. Buat kita kan, orang kayak gitu, dia apa kayak dihukum kayak Tuhan, itu kan kena azab kayak kita kan maunya kayak gitu. Tetapi Allah kan enggak. Allah itu bukan manusia berdosa yang pemikirannya cekak. Allah itu bukan manusia berdosa yang kepengin diakui gitu loh. Manusia ngakui nggak ngakui dia tetap Allah. Dan kemahakuasaannya, kasihnya itu ditunjukkan dengan cara apa? Dia menunggu orang itu berubah. Dan Allah itu mengerahkan segala macam cara. Roh Kudus terus mengerahkan segala macam cara. Sampai akhirnya orang itu betul-betul bisa tiba dalam satu titik di mana dia bisa bertobat dan berbalik, insyaf itu loh. Ya. Itu kemahakuasaan Allah. Itu untuk urusan di dunia ya. Ya. Nah sekarang apalagi dalam hidup orang percaya. Ternyata yang saya perhatikan, ini yang saya perhatikan ya, yang saya cari, yang saya ketemu ada 17 deh sama yang peran Roh Kudus yang di dunia tadi, ya. 17 ya. Tapi kalau kalian cari sendiri di rumah, mungkin malah bisa nemu lebih banyak loh ya. Peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Tentunya peran Roh Kudus dalam diri orang percaya ini tergantung juga seberapa luas kita ini memberi hati ya. Yeah. Nah, ini. Mau nggak mau harus diakui kalau kita menolak Roh Kudus itu bukan
main paksa dia. Allah itu bukan diktator yang terus kemudian main pukul, pokoknya kamu harus nurut sama saya. Enggak. Allah memberi kita kehendak bebas. Ketika kita menolak Roh Kudus ya dia diam, dia kemudian Alkitab bilang undur dari kita. Dan ketika Roh Kudus undur dari kita ya kita tahulah dengan jelas siapa yang rugi, siapa yang celaka. Gak mungkin Allah rugi, gak mungkin Allah celaka. Kita yang celaka ketika kita tidak lagi bersama dengan Roh Kudus. Wah ini ada banyak hal loh ini ya. Sebelum ke sana Tante, Oke, ya, karena gimana? tadi Tante bahas tentang Roh Kudus undur dari betul. hidup kita, berarti bisa ya Tante, kita yang sudah awalnya dipenuhkan, kita yang sudah menerima tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus itu, akhirnya Roh Kudus bisa undur ya dari kehidupan kita. Bisa, ada ayatnya. Ya. Ini topik ini selalu jadi perdebatan di kalangan para teolog, ngebahas doktrin dan udah bertahun-tahun sampai ratusan tahun sampai sekarang juga belum selesai pembahasannya. Ada doktrin yang mengatakan Roh Kudus Allah itu bukan keluar masuk. Artinya kalau cocok masuk, nggak cocok keluar. Kesannya kan kayak ngambekan banget gitu ya. Tetapi ada juga doktrin yang ngomong, lu kalau kita memang Roh Kudus nggak cocok sama kita karena kita menolak, karena kita melawan, ya dia akan undur gitu loh. Lah bukan keseimbangan nih, sorry saya salah. Antara dua doktrin ini mana yang benar karena semuanya pakai ayat Alkitab. Ada juga doktrin yang berkata Roh Kudus undur itu zaman perjanjian lama. Kalau zaman perjanjian baru sudah nggak bisa. Ya ayat-ayatnya juga terlalu dipaksakan. Ya. Terus bagaimana sih? Maksudnya gimana toh? Sebab Alkitab memang mengatakan seperti kepada Raja Saul, Roh Allah undur daripada Saul. Ya. Satu hal yang kita pahami, kita kudu ingat Allah itu panjang sabar. Jadi dia bukan Tuhan yang ngambekan, Roh Kudus juga bukan Roh Kudus yang ngambekan. Ketika kemudian dia berdiam dalam diri kita, kan tubuh kita ini bait Roh Kudus ya. Ketika kemudian Roh Kudus berdiam dalam tubuh kita, terus misalnya nih, saya pakai tubuh saya untuk berbuat perkara yang sembrono, ya, berbuat dosa. Terus Roh Kudus, ya udah saya nggak kerasan di sini, dia pergi. Terus sorenya nanti kan saya nyesel, udah Tuhan ampuni saya, ya udah saya balik lagi. Enggak, Roh Kudus bukan sedangkal itu manusia ya. Yang kalau suami istri berantem, istrinya pulang balik ke rumah orang tua, dijemput balik lagi, itu manusia. Roh Kudus bukan seperti itu, tetapi dia bisa undur. Memang dia bisa undur. Pertanyaannya, dalam batasan apa sih? Kalau Roh Kudus memang enggak ngambekan, tapi kok mundur gitu loh. Satu hal kita yang kudu ingat, Tuhan itu panjang sabar. Jadi ketika kita maksudnya ketika kita berjatuh dalam dosa, sama seperti Daud. Itu kan Daud berserunya, jangan ambil rohmu dariku. Kata jangan ambil itu kan menunjukkan indikasi bahwa Roh Kudus sebetulnya tetap ada dalam diri Daud. Roh Kudus enggak pergi. Karena apa? Daud itu walaupun dia jatuh dosa, tapi dia itu hatinya bisa ditegur kok. Hatinya itu ada dalam posisi di mana kalau dimarahin, dia nurut. Daud itu walaupun dia jatuh dosa, dosanya jahat ya, dosa terencana membunuh Uria. Itu terencana loh, pasalnya berat itu. Itu pun sebuah dosa yang serius. Tuhan tidak mengesampingkan dosa Daud hanya karena ini kan Daud ya, dia udah baik-baik, ini anak-anakku yang baik ini, ya udahlah nggak apa-apa. Enggak, Tuhan tidak memandang remeh terhadap dosa, termasuk dosa yang Daud kerjakan. Tetapi Tuhan melihat hati Daud itu bukan hati yang keras.
Daud bisa seperti itu karena dia terburu nafsu dan dia punya power. Dia itu raja. Kalau dia berkata, semua anak buahnya itu nurut. Dan rupanya Daud hilang akal sehat. Panik untuk menutupi dosa, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi Allah melihat sampai pada tahap itu. Daud itu kalau dikasih tahu masih bisa. Beda dengan Anania Safira, beda dengan Yudas, beda dengan Saul. Roh Allah undur dari Saul itu juga bukan karena sekali Saul berbuat dosa terus roh Allah undur, enggak loh ya. Karena sudah ada sekian tahun proses. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, ketika Allah mengingatkan Saul, Saul terus mengeraskan hati. Bukannya bertobat, bukannya minta ampun, tapi Saul makin menggila dengan tahtanya. Itu sebabnya tiba di satu titik di mana ini Saul sudah nggak bisa diperbaiki. Karena dia terus menerus menolak. Itu sebabnya Roh Kudus undur daripadanya. Dan sebagai gantinya Roh Allah mengizinkan iblis, roh jahat kan, roh jahat yang ganti masuk. Dia bikin Saul itu jadi kacau karena kebencian, karena iri hati. Kan bener kan, kebencian, iri hati, dengki itu memang bikin di sini awut-awutan gak karu-karuan. Itu sebabnya yuk, jengkel itu seperti yang Alkitab katakan, amarah itu gak boleh berlarut-larut. Karena kalau amarah berlarut-larut sampai matahari terbenam, sampai udah mendem 1 hari, 2 hari, 3 hari, makin jadi itu. Di situ kan Efesus 4 bilang, itu tandanya kita memberi kesempatan kepada iblis. Dan kalau kita sudah membulatkan hati, saya tidak mau untuk mengampuni orang itu, pokoknya saya ini sudah disakiti, saya ini korban, kita begitu mengeraskan hati ya Roh Kudus juga enggak akan main dobrak paksa. Ketika dia sudah ditolak berkali-kali, ditolak selama bertahun-tahun, ya buat apa ngeyel tetap di situ? Maka akhirnya Roh Allah undur. Dan perhatikan ketika Roh Allah undur itu sesuatu yang serius ya. Jangan terus dipandang gampang, besok saya minta ampun dia akan balik lagi. Bukan masalah Roh Allahnya balik, tetapi Roh Kudus itu kalau undur dari kita itu Roh Kudus udah ngelihat hati kita itu di level apa. Hati kita itu kerasnya di level seberapa. Itu Roh Kudus ngerti. Dia Allah. Dia bukan manusia yang kalau lihat orang malah marah, gebrak-gebrak meja. Waduh, ini orang sudah gak bisa diperbaiki. Itu kan kita sering ngomong kayak gitu. Kalau udah lihat orang jahat, orang orang terjerat dengan pergaulan bebas, percabulan. Wah ini orangnya udah gak bisa diperbaiki. Itu kan manusia. Kita cuma melihat dari lapisan luar. Tetapi Roh Kudus, Dia yang menilik hati. Bahkan hati Allah pun Roh Kudus itu tahu. Apa yang tersembunyi dalam Allah Roh Kudus tahu. Kemarin kita udah baca ayatnya 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Roh Kudus itu memang dia menyelidiki segala sesuatu. Dan dia yang menyelidiki ketika Sakeus yang model kayak begitu. Mungkin orang lain bilang, orang lain mungkin mendoakan Sakeus itu terkena laknat. Tetapi Roh Kudus masih lihat, ini orang bisa diperbaiki. Itu sebabnya Yesus bilang, Sakeus turun dong, aku mau mampir ke rumahmu. Yesus kasih kesempatan dia untuk bertobat. Ketika Roh Allah melihat, ini orang masih bisa diperbaiki. Maka Roh Allah bukan tipe yang ketika sakit hati dikit terus mundur ngambekan, enggak. Itu sebabnya jangan sampai Roh Kudus undur dari hidup kita. Karena kalau Roh Kudus undur, siapa yang akan menginsyafkan kita akan dosa? Kan itu tugasnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah undur, maka yang ada hanya kekerasan hati. Hati yang semakin keras, semakin keras, semakin keras.
Karena memang udah nggak bisa diperbaiki. Itu sebabnya jangan sampai roh Allah undur dari kita. Ya. Jadi saya harap semoga penjelasan ini jelas ya. Ya. Ya gitu deh. Oke. Ya. Penjelasan yang cukup yang jelas ya Tante. Dan panjang lebar. Dan panjangnya. Dan kita akan lanjut lagi. Kenapa Roh Kudus itu kalau tadi Tante bilang kenapa jangan sampai gitu, jangan sampai Roh Kudus undur dalam hidup kita. Ya kita akan lihat lanjut lagi tentang perannya Roh Kudus ya Tante. Iya betul. Oke, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya ya. Ya. Orang percaya ya. Jadi bukan orang yang di luar Tuhan, tapi dalam peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ketika kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus, dalam artinya memberi kesempatan itu kita taat, kita nurut. Melakukan firman itu aja deh. Ya, ketika kita lakukan firman, itu Roh Kudus kerjanya makin leluasa. Dia makin giat. Bahasa negatifnya makin merajalela. Ya, tetapi ketika Roh Kudus ini merajalela dalam hidup kita, itu luar biasa sekali. Ya. Yang pertama, tadi menginsafkan kita akan dosa. Itu sudah ya, tadi kita udah bacakan dalam Yohanes 16. Terus yang kedua, peran Roh Kudus, Dia yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Titus 3 ayat ke-5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu terus memperbaharui kita. Yang manusia lama itu dibuang ya. 3, menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata penolong ini bukan cuma sekedar tolong dong ambilin kecap, tolong dong ambilin ini, gitu, bukan pembantu. Tetapi penolong ini berarti seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama, menemani. Dan dia adalah seorang pribadi yang memberi pertolongan, tuntunan, bimbingan, penghiburan, kekuatan, dorongan, dan nasihat komplit. Ini bukan cuma teman untuk menemani, tetapi Dia yang akan memberikan bimbingan, tuntunan, nasihat. Ketika kita letih, Dia yang mendorong kita. Roh Kudus itu yang paling tahu kebutuhan kita. Ya. Melebihi sahabat siapapun di dunia, melebihi orang tua, bahkan kedekatannya melebihi diri kita sendiri. Yuk, jangan jauh. Yes. Sebab Roh Kudus sejatinya Dia gak mau jauh dari kita. Sebab itu jangan abaikan tegurannya, nasihatnya ketika Dia berbicara. Entah itu lewat akal budi, lewat hati nurani, lewat firman-Nya. Yuk turuti. Supaya kita bisa betul-betul menikmati. Kita punya penolong yang luar biasa. Yang berikutnya keempat, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin setiap kita kepada kebenaran. Bukan kepada kenikmatan daging ya, enggak, selalu kepada kebenaran. Yang kelima, Ia membawa kita mengenal Allah dengan benar. Efesus 1 ayat 17-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah ini, jadi Roh Kudus itu yang akan membuat kita ini mengenal Bapa dengan benar. Kalau kita mau jujur, kadang kita kenal Bapa itu menurut versi kita masing-masing. Ya. Jadi ada yang kenal Bapa sebagai, dia kan Bapa yang murah hati.
Kita tinggal berseru aja dia pasti dengar doa kita. Ada yang menganggap Allah itu sebagai, saya kan gak layak kalau datang kepada Tuhan. Jadi kalau saya doa Tuhan mau dengar gak ya? Macam-macam. Orang itu mengenal Allah berdasar versinya masing-masing. Lah Roh Kudus ini yang akan membawa kita kenal Allah dengan benar. Bukan menurut pemahaman kita, tetapi menurut siapa Allah yang sesungguhnya. Berikutnya, Roh Kudus memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita jadi anak Allah. Konsekuensinya, akibatnya apa? Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ketika kita ini sadar kita jadi anak Allah, bagaimana kita bisa sadar kalau kita ini anak Allah? Karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita mau dipimpin, maka Roh Allah juga yang akan menyadarkan kita adalah anak Allah. Ketika kita sadar kita anak Allah, enggak ada loh yang namanya takut. Takut mati, takut dihukum, takut apa lagi? Takut masuk neraka, enggak ada itu. Itu semua lenyap, itu semua hilang ketika kita sadar sepenuhnya kita anak Allah. Tapi kalau kita enggak mau dipimpin Roh Kudus, jujur ayo. Dalam hati bawaannya takut melulu. Takut mati kayak. Takut aduh nanti kalau saya gini Tuhan mau enggak ya nolong saya? Tuhan mau enggak ya dengar doa saya? Itu kan karena kita ragu. Kita enggak mau sadar kalau kita ini anak Allah. Kenapa kita enggak mau sadar kalau kita ini Allah? Kenapa dari dalam hati itu enggak muncul power, enggak muncul kekuatan, yes saya ini anak Allah. Jujur, karena kita enggak mau dipimpin Roh Kudus. Kita maunya dipimpin oleh ego kita, oleh kemauan kita, oleh hawa nafsu kita. Selanjutnya saya bacakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi Roh Kudus itu terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksinya bukan cuma lewat mengingatkan kita, bukan cuma lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan, sikap hidup. Roh Kudus ini yang akan betul-betul kerja keras membimbing kita supaya kita punya kualitas sebagai anak Allah. Yuh, luar biasa ya. Ternyata ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, gak ada lagi yang namanya takut-takut. Kemanapun kita pergi, apalagi kalau takut pocong, gak ada. Kemanapun kita pergi, kita sepenuhnya sadar saya ini anak Allah. Bapakku itu ada bersama dengan aku. Ya. Lanjutnya, peran Roh Kudus adalah penolong untuk mematikan perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Nih loh, kita kan sering ya sulit bergumul masalah perbuatan daging. Ya. Kok jatuh lagi toh Tuhan gitu kan. Nah makanya kita mau taat. Ketika kita taat ternyata Roh Kudus itu merajalela loh. Salah satunya adalah dia akan membantu kita mematikan perbuatan daging. Jadi ada kekuatan. Kalau kita berjuang dengan kesanggupan kita sendiri, kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak sanggup loh ngelawan kok keinginan kita. Melawan kok hawa nafsu kita sendiri, justru yang di dalam. Kita nggak punya kekuatan untuk itu. Tapi kalau kita nurut sama Roh Kudus, lakukan aja deh firman Allah. Seingat-ingatnya kita firman Allah apa deh. Udah itu aja dilakuin. Maka Roh Kudus akan bekerja dengan, izinkan saya ulang bahasa saya tadi ya, walaupun konotasinya sih negatif, merajalela. Dia akan bekerja dengan begitu luar biasa dan pada akhirnya kita akan kaget, kita akan takjub. Kok bisa ya? Ternyata ini toh yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Roma 8 ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perhatikan, oleh roh kita mematikan perbuatan daging. Enggak sendirian, bukan dengan kekuatan desi,
Bukan dengan kekuatan kalian masing-masing, tetapi dengan kekuatan Roh Allah. Setelah itu baru buah-buah rohnya muncul, karakternya muncul. Wah, luar biasa banget. Waktu dia mendiami kita, dia akan membuat kita ini berbuah. Ya. Lanjut. Roh Kudus menolong kita di dalam berdoa yang benar. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan bahwa Roh Allah itu bukan Roh Allah yang kerjanya cuma main perintah ya. Tetapi dia itu sangat terlibat bahkan ketika kita ini dalam kelemahan. Ingat baik-baik, dia itu sangat terlibat, sangat mau dekat. Bahkan dalam kondisi kita paling bejat, paling berdosa sekalipun. Roh Allah itu sangat mau menolong. Ketika kita enggak tahu bagaimana harus berdoa, karena apa? Kebanyakan kelemahan ini loh. Kebanyakan dosa, kita enggak tahu gimana harus berdoa. Maka Roh Allah berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yuk guys, kita mau ingat dalam setiap pergumulan kita nggak sendiri, we are not alone. Ada Allah, ada Roh Kudusnya yang senantiasa membantu kita dalam doa. Semangat yuk. Ya, semangat mematikan perbuatan daging. Kita nggak sendiri. Lanjut 9. Banyak ya. Dia menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sepenuhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa sekali. Roh Kudus itu jaminan kita bahwa kita akan menerima kemuliaan, kita akan menjadi milik Allah sepenuhnya. Udah di perskot, udah di DP loh. DP-nya itu Roh Kudusnya ada di dalam kita. Sehingga ketika besok kita masuk surga, kita berjumpa, kita memandang wajah Allah itu bukan orang asing. Kenapa? Karena udah di DP. Kita ini milik Tuhan ya. 10. Memberi kita kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita bersaksi itu bukan dengan pinter-pinternya ngomong, ya. Bukan dengan fasihnya mulut. Ternyata itu nggak bisa dijadikan andalan. Saya sudah membuktikan. Ada orang yang fasih, ngecuprus. Kayaknya kalau ngomong pinter banget. Tetapi giliran untuk bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus, ciut, nyalinya habis. Tetapi ada seorang yang sederhana, buta huruf, ngomong peleta-peleto enggak karuan. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam dia, semangatnya untuk bersaksi itu loh. Dengan apa adanya dia terus memberitakan Yesus Kristus. Bukan cuma lewat perkataan, tetapi juga lewat sikap hidup dan perbuatan. Yang begini nih, ini kerja Roh Allah. Ya. 11. Memberikan keadilan. Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan Roh yang mengadili dan yang membakar. Roh Kudus itu adil ya. Seringkali kita sebagai manusia itu kita nggak bisa adil. Itu sebabnya biarkan Roh Kudus tinggal dalam kita. Dia akan memberikan kepada kita keadilan. Dia akan membantu kita, betul-betul membantu kita untuk memiliki pemikiran yang ilahi
bersikap adil dengan benar. 12, ia menyertai orang percaya. Oh yes. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Allah, ketika kita tunduk, ketika kita ini mau dipimpin, dia akan berdiamnya itu selama-lamanya ya, permanen. Jadi Allah selalu berkehendak berdiamnya itu selama-lamanya. Itu sebabnya jangan murtad. Murtad bukan berarti ganti KTP, pindah agama, enggak, bukan cuman sebatas itu. Murtad itu adalah ketika kita mulai menggeser kedudukan Kristus dan menempatkan yang lain sebagai Tuhan dalam hidup kita. Itu pun sudah sebuah kemurtadan. Ya. Jadi mari kita nganut aja sama Roh Kudus. Piye to carane nganut? Sederhana, lakukan firman. Wis kuwi wae. Sepilih, PR-nya ndak banyak. 13, menjadi penghibur orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Betul. Ketika kita susah, Roh Kudus akan menghibur kita dengan apa? Firman. Roh Kudus tidak menghibur kita dengan kata-kata yang lain. Roh Kudus akan menghibur kita dengan firman. Sebab firman itu yang memberikan kekuatan. Kalau kata-kata motivasi cuma ngebakar semangat sejenak. Tetapi firman itu membangkitkan kekuatan. 14, Roh Kudus memberi kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Betul. Ketika roh Allah hadir itu ada kebebasan. Tadi ingat kita disadarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita nggak akan takut-takut lagi. Kita tidak lagi diperbudak. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Tetapi roh Allah itu membebaskan, memberikan kepada kita kemerdekaan. Pemberi karunia bagi pertumbuhan jemaat. Ya, Roh Kudus itu memberi karunia dalam 1 Korintus 12. Ini satu pasal, monggo silakan dibaca ya. Roh Kudus memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya, dan tujuannya itu bukan supaya orang itu jadi top, enggak. Tujuannya untuk pertumbuhan jemaat. Tolong dipahami. Setiap anak Tuhan harus mengejar karunia. Iya dong, jangan cuma jadi anak Tuhan yang cuma datang, duduk, pulang. Tidak memberikan kontribusi apapun bagi pertumbuhan jemaat. Enggak boleh. Anak Tuhan, yuk, kan di dalam dirinya sudah ada Roh Kudus. Yes. Roh Kudus kan giat. Ya, Roh Kudusnya adalah roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Walaupun kita mungkin, saya orangnya pemalu, saya orangnya pendiam, tapi kan Roh Kudusnya tetap bergerak. Yeah. Dan lewat kediaman, cara diam kita, lewat apa ya, mungkin kita memang tetap jadi orang yang pendiam, tetapi bukan berarti terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, sebab Roh Kudus sudah berikan karunia dalam hidup kita. Entah itu mungkin ada orang yang pendiam tapi kan pintar masak, ya ayo pakai untuk pertumbuhan jemaat. Saya orangnya nggak bisa masak tapi suka berdoa, ya udah pakai itu untuk pertumbuhan jemaat. Ada saya orangnya murah hati, saya suka menolong, suka memberi, gunakan itu untuk pertumbuhan jemaat. Semua karunia yang Tuhan sudah berikan, tujuannya adalah supaya untuk jemaat itu bertumbuh jadi dewasa. Jadi bukan terus lantas, wah saya mendapat karunia penglihatan, terus kemudian umumkan ini di mimbar, ayo saya kemarin ngelihat kamu berbuat dosa kan. Enggak gitu juga kali. Ketika kita memang mendapat penglihatan dan Tuhan pakai kita untuk menegur orang, Yesus bilang tegur 4 mata. Kalau dia masih nggak mau bertobat, tegur aja 2 orang saksi. Baru kalau tetap dia mengeraskan hati, umumkan ke jemaat. Itu kan yang Yesus ajarkan. Kalau sudah 1 kali dia bertobat, ya udah. Jangan negurnya belum, gosip, digibah. Bukan, buah roh enggak kayak begitu ya. Terus kemudian
mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus. Ini kerjaan Roh Allah. Kita mah kadang sebagai anak Tuhan yang dipikir pokoknya hidupnya aman gitu loh. Pokoknya terlindung dari mara bahaya, itu kan kita orang berdosa. Target kita itu cetek. Tapi targetnya Roh Kudus mengubah kamu dan saya yang penuh dosa ini jadi serupa seperti Kristus. Itu targetnya Roh Kudus loh. Itu sebabnya mari, saya tidak mencemooh, saya tidak mencela kalau kita punya target yang cetek. Kepingin apa? Kepingin berhasil, boleh. Tapi jangan cuman segitu. Kita harus sadar bahwa ada Roh Allah yang begitu mengasihi kita dan Dia ingin supaya kita ini jadi seperti Dia. Ini cuman ada di Alkitab loh. Allah model begini cuman ada di Alkitab. Ketika mau supaya umatnya itu jadi seperti dirinya. Respon ini dengan penuh cinta yuk. Ya. 2 Korintus 3:18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita sadar bahwa Roh Kudus itu menghendaki kita ini semakin besar kemuliaannya, memancarkan keserupaan dengan Kristus, menjadi cermin Kristus, makin besar, makin mulia. Kita nggak akan lagi mengingini hal-hal yang dangkal. Kita nggak akan lagi sibuk pusing dengan perkara-perkara yang cetek. Itu sebabnya yuk dipimpin dengan Roh Allah. Lakukan firman Tuhan. Satu langkah demi satu langkah ya. Yang terakhir 17, menjadikan kita anak-anak Allah. Ini tadi ayatnya udah kita baca. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita jadi anak Allah bukan karena kita baik. Kita jadi anak Allah bukan karena kita rajin ke gereja. Kita jadi anak Allah bukan karena kita ini lebih saleh dari orang lain, lebih suci. Enggak. Walaupun kita harus hidup suci, kita harus rajin ke gereja. Tapi jangan pikir karena kita rajin ke gereja maka Bapak ACC terus kita dijadiin anak. Enggak. Kita ini jadi anak Allah karena korban Kristus dan karena kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bisa kita terima kalau Yesus Kristus tidak menebus dosa kita. Itu sebabnya yuk, mari mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sederhana, izinkan saya ulang kalimat ini terus menerus. Lakukan firman Tuhan. Enggak usah firman yang banyak-banyak. Satu dulu deh kita lakukan. Nanti berikutnya kan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk melakukan yang satu lagi. Ketika kita berjalan satu lagi, nanti Dia akan ingatkan kita satu lagi. Asik kok. Udah. Jadi teman-teman kan kita sudah belajar banyak banget ya kayak pribadi peran Tuhan tuh dalam setiap kita. Ternyata Roh Kudus itu sebesar itu ya. Iya benar ya. Terus peran Roh Kudus juga buat dunia. Salah satunya tadi menyadarkan kita kalau kita ini berdosa dan kita mau bertobat. Kira-kira dari Dr. Desi sama Sima ada tambahan nggak? Kalau aku pribadi cukup tersadarkan. Aku sebelum dengar banyak hal ini anggapnya Roh Kudus itu cuma ya Roh Kudus yang roh yang kudus. Bukan roh yang ada di dalamnya aku dan ya udah bekerja buat aku. Rohnya yang di Tante Desi ya bekerja buat Tante Desi, terus jadi roh yang beda gitu. Itu dan ternyata emang sebesar itu Roh Kudus. Aku disadarkan banget sih teman-teman. Haleluya. Itu aja. Amin. Oke, puji Tuhan. Jadi kita akan ketemu lagi di 2 minggu lagi ya. Yes. Dengan tentunya topik yang lebih asik lagi. Lebih asik lagi. Bukan berarti ini gak asik. Ini gak asik. Lebih lagi. Iya. Jangan lupa buat subscribe, komen juga boleh pengen topik apa.
Terus juga bisa di-share buat memberkati teman-teman yang lain. Sampai jumpa teman-teman, God bless. Thank you Tante. Thank you. Dadah. Yuk, sama-sama.